Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada asisten praktikum geologi struktur. Perkenalkan, nama saya Azmi Dasar Larkani, NIM 1232109. Dalam hal ini akan melaksanakan tugas untuk memenuhi kriteria UAS praktikum geologi struktur yang terdiri dari 3 soal dan 4 data bidang. Nah, langsung saja untuk yang pertama, untuk soal nomor 1, itu kita bisa selesaikan jika kita memasukkan terlebih dahulu keempat data ini ke StereoNet. Cara untuk memasukkan datanya adalah mudah saja. Kita mengklik New Dataset, lalu Plains. Kenapa Plains? Karena keempat data ini adalah data bidang berupa strike dan dip. Jadi kita pilih yang Plains. Pilih yang Plains, ini buat yang A, lalu New Dataset lagi, Plains, ini buat yang B, New Dataset, ini buat yang C atau ini jadi bidang C ya. Terus di dataset plan sini buat bidang vein atau D lah. Ini yang A ini sayap A ya maksud saya. Sayap A, kemudian yang ini juga jadi sayap B. Seperti itu. Nah, untuk memasukkan datanya, mudah saja klik lalu add datum. Datumnya kita masukin, cocokin, strike yang 205, dipnya 15, tambahin labelnya ya A. Buat yang sayap A, lalu yang B, add datum juga, strike-nya itu 245, dip-nya 15 derajat, maaf, 25 derajat, labelnya itu B, seperti itu. Lalu yang bagian C, itu kita add datum juga di sini, strike-nya 25, lalu dip-nya 20, tambahin label biar mudah, C. Kemudian, yang maaf ini salah masuk ya. Ya, jadi yang C kita masukin 25, strike-nya, dip-nya 20, labelnya C. Kemudian ini kita delete aja, salah masuknya tadi. Kita delete. Nah, di bidang D baru kita masukin strike-nya 295, dip-nya 25, labelnya D. Seperti itu. Kita cocokin lagi, jangan sampai ada yang salah datanya. 205, 15, 245, 25, seperti itu. Terus 25, 20, dan 295, 25. Setelah yakin datanya benar, kita bisa langsung eksekusi ke soalnya. Jadi kita langsung mulai ke soal nomor pertama, bagian lipatan, soal 1.1. Tentukan kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B, sumbu anti-klin. Nah, ini untuk sayap A dan sayap B, untuk menentukan kedudukan garis perpotongan, artinya kita mencari, karena ini adalah dua bidang, bidang A dan bidang B, lebih tepatnya sayap A dan sayap B, persinggungan daripada kedua bidang itu akan diproyeksikan dalam StereoNet berupa ketersinggungan daripada kedua garis pada struktur bidang tersebut. Sehingga seharusnya kedudukannya adalah di bagian yang ini, yang bersinggungan seperti ini. Karena dengan mencari manual datanya mungkin tidak akan akurat, sehingga saya akan menggunakan bantuan dari StereoNet untuk menghitung kedudukan garis yang presisi untuk di antara kedua struktur bidang sayap ini. Caranya adalah dengan klik calculation, kemudian two planes calculation untuk mencari di mana intersection atau ketersinggungan dari kedua bidang tersebut. Masukin saja datanya. Untuk yang karena yang bidangnya sayap A dan sayap B, kita masukin. Jadi ini 205, dipnya 15, ininya 15 ya. Kemudian ini 245, ininya juga 25. Jangan lupa untuk add to plot dan oke. Didapat line of intersection. Nah, ini sesuai sama yang di soal, ini namanya adalah sumbu anti-klin. Begitu. Sumbu anti-klin. Nah, oke, yang nomor 1.1 udah. Jadi yang 1.1 didapatkan kedudukan garis itu trench-nya 278,4 derajat dari north. Plunge itu 14,4 derajat. Seperti itu untuk kedudukan garis. Lanjut, nomor yang 1.2. Kedudukan bidang bagi sayap A dan bidang sayap B. Nah, cara kita untuk mencari kedudukan bidang bagi, artinya kita harus mencari poles atau kutub dari kedua bidang A dan B ini. Caranya gampang. Jadi ini dipilih sama ini juga.
ini jadi calculation poles untuk mendapatkan poles yang A, sama yang B juga calculation poles. Nah, didapat 2 poles dari kedua bidang ini ya. Nah, dari 2 poles ini kita sebisa mungkin membuat suatu bidang yang menyentuh kedua struktur garis dari A dan B, poles A dan B. Jadi kita bikin bidang di sini, misal kita tarik di sini, terus cara masukinnya berarti klik aja ya. Karena ini planes berarti dia pakai ALT. Ini, nah jadi bidang. Ini bidang bantu aja namanya. Kita tulis bidang bantu ya. Nah, titik baginya itu harus terletak di antara A dan B, di tengah-tengah, dan juga di titik persinggungan atau sumbu antikrin ini. Jadi kita sedemikian rupa tariknya itu di bagian bidang ini. Jadi kayak tarik gimana caranya biar dia tepat membagi di tengah-tengah AB dan perpotongan dari bidang tersebut. Dari perpotongan kedua bidang tersebut. Nah, di sini menurut saya udah tepat di tengah. Jadi kita masukin data di sini ALT. Ini jadi kita namakan sebagai bidang sumbu antikrin seperti itu. Nah, untuk alasan kenapa bidang sumbu antikrin itu menyentuh titik tengah poles A dan B serta tempat A dan B bersinggung, itu karena bidang sumbu antikrin itu pastinya terbentuk dari garis ketersinggungan sayap A dan sayap B, dan juga terbentuk dari garis titik tengah dari kedua kutub sayap A dan sayap B. Itu jadi kayak bidang yang membelah sayapnya itu jadi tengah-tengah gitu. Oke, ini buat yang 1-2. Jadi yang 1-2 jawabannya strike-nya 101,2 derajat, dip-nya 78,4 derajat. Kita namain ini 1.2 ya. Gitu. Lanjut, 1.3 ini gampang. Kita hilangin dulu semuanya ya, yang ini. Karena yang dipakai cuma bidang CFA dan bidang C. Nah, untuk menentukan kedudukan garis bidang C dan CFA, artinya garis singgung dari bidang C dan CFA, kita mencari titik di mana struktur bidang ini bertemu. Jadi menurut saya di sini. Dia bertemu tepat di bagian yang ini. Jadi kayak di bagian trench-nya 25, rule-nya 0. Tepat di ujung di sini. Ntar ambil data di sini. Sini ya, kurang lebih. Nah, ini kita masukin itu jadi line. Karena ini struktur garis, kita pakai shift gitu masukinnya. Bentar. Ini di sini ya. Dapat titik. Jadi ini titik kedudukan garis bidang C dan sayap A. Saya namain ini 1-3 aja deh gitu. Jadi yang 1-3 didapat trench-nya 24,7 derajat dan plus-nya 1,3 derajat gitu. Lanjut yang 1-4 sudut antara sayap A dan sayap B. Nah, untuk mencari sudut sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi dari stereonet ini untuk mencari sudut dari sayap A dan sayap B. Caranya adalah kita misalnya ini ya sayap A. Nah, kita tuh kayak satuin di satu dataset. Misal sayap B tadi 24525 ya. Kita masukin di sini 245 dan 25 dipnya. Itu buat yang B. Cara untuk mencari ini sudutnya, ya udah tinggal di blok ada calculation angle between. Karena ini sudut antara dua bidang, artinya selected planes. Kita pilih yang ini. Muncul angkanya di sini. Di kursor saya, angle-nya itu 16,4 derajat. Jadi yang 1,4 jawabannya adalah 16,4 derajat. Gitu. Untuk yang 1,5 lanjut, sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Jadi ini sudut antara garis bidang C dan sayap A. Bidang C dan sayap A sudah didapatkan, yaitu tadi
garis yang jawaban 1-3 tadi di sini terhadap bidang B. Nah, untuk mencari terhadap bidang B, itu berarti bidang B-nya kita mencari sudut antara garis ini terhadap polsnya B. Jadi misalnya ini kan pols sudah dapat ya. Pols ini sama yang data yang 1-3 tadi. Data yang 1-3 itu ini tadi. Jadi ini 24,7 sama 1,3 kita masukin di sini aja ya. Di sini 24,7 sama 1,3. Samain dulu pastiin. Oke, sudah benar ya. Nah, cara carinya sama kayak yang 1.4 tadi. Bedanya karena ini garis, jadi calculation angle between selected lines. Didapat kita ambil yang kecil karena sudutnya ini kita ambil yang lancip jadi yang 75,4 derajat. Tapi ini adalah sudut antara garis dengan poles atau garis yang tegak lurus dari bidang B. Sehingga untuk mencari dari garis dan bidang B, kita hitung aja 90 derajat dikurang 75,4 derajat. Nah, berarti untuk jawaban yang 15 ini bisa kita dapatkan dengan menghitung 90 derajat dikurang 75,4. Jadi dapat 14,6 derajat. Itu untuk jawaban yang 1.5. Lanjut, yang 1.6, pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang V. Jadi ini pakai yang data 1.3 lagi. Nah, tapi ini kita bikin dataset baru aja misalnya. Ini lines 1.3 juga buat yang bagian baru. Terus tadi 247 sama 1,3. Berarti ini 24,7 sama 1,3. Nah, pitch-nya itu gimana cara kita, oh ya, bidang V ini bidang D. Artinya kita pakai yang bidang D ini untuk mencari pitch, sebenarnya kita mencari sudut antara bidang C dan sayap A ini terhadap strike-nya bidang V. Gimana cara kita dari bidang ini menyatakan strike dalam struktur garis strike? Artinya kita ambil data bidang D, ambil strike-nya untuk dijadikan trend, lalu untuk plunge-nya itu dijadikan 0. Karena strike itu dia mengikuti permukaan, jadi 0 derajat. Jadi kita masukin di sini at datum sesuai yang D tadi 255 sama 0 derajat. Nah, dari ini kita pakai angles between lagi. Jadi kayak ini karena ini dua garis calculation angle between selected lines seperti itu. Didapat angle between atau sudutnya itu hampir 90 ya, 89,7 derajat. Itu buat pitch yang 1.6. Jadi ini 1.6 jawabannya 89,7 derajat. Lalu lanjut yang terakhir 1.7 garis bagi antara bidang C sayap A terhadap vein dan sayap B. Ah, ini bentar kita hilangin dulu semuanya. Jadi kita munculin 4 bidang ini doang. Caranya itu adalah karena ini antara garis bidang C dan sayap A artinya perpotongan AC. Artinya kita pakai yang kita 1.1 tadi ya. Jadi kayak yang ini sumbu yang pertama. Trench yang ini sama kita mau mencari dia yang B sama D. Jadi yang saya dan kursor ini. Caranya adalah ya kita pakai calculation two planes calculation masukin strike dan dip bidang B sama D. Nah, bidang B itu 245, dipnya 25, ini 295 dan dipnya 25 juga sama. Add to plot jangan lupa masukin. Ini line of intersection. Trenchnya 300. Jadi yang ini ya, yang B sama yang D. Oke, benar. Jadi yang di bagian ini. Sorry, bukan yang ini. Yang ini D sama C, yang ini B sama D di sini. Sama yang A sama C di sini.
Nah, cara untuk mencarinya adalah kita kita sebidangkan. Jadi ini karena ini banyak ya, kita hilangin dulu. Nah, ya, oke, dari dua titik ini kita sebidangkan nih. Sebidangkan sebagaimana rupa kita sebidangkan gitu ya. Bentar, kita bidangkan ini biar presisi di sini ya, kurang lebih. Karena bidang jadi kita pakai ALT. Dapat. Nah, untuk mencari ini garis bagi, ya udah ambil yang paling tengah di antara ini sama ini. Jadi menurut saya subjektif saya tengahnya itu ada di kurang lebih di bagian sini lah ya, kurang lebih. Jadi kita masukin karena ini titik jadi shift. Didapat buat yang 1.7 jawabannya yang ini. Trans 316,9 dan 22,6. Seperti itu. Baik, untuk soal yang nomor 2 tentang sesar. Jadi bidang yang udah dikasih per bidang yang dipakai itu 3 bidang A, B, C. Yang A jadi shear fracture 1, kedua yang bidang B jadi shear fracture 2, terus yang C jadi bidang sesarnya. Nah, pertama-tama pastinya kita input dulu datasetnya. Input karena itu bidang jadi planes, kemudian ini kita masukin jadi shear fracture. Terus datumnya kita masukin buat yang ini datum. Jadi ini yang buat yang A dulu ya. 205, kemudian 15, tambahin labelnya A. Kemudian ini buat yang B, 245, dipnya 25, labelnya B. Ini buat shear fracture. Shear fracture, struktur shear fracture bidangnya, bidang shear fracture gitu. Terus kita tambahin lagi dataset baru, planes, itu buat bidang sesarnya. Nah, bidang sesarnya ini kita masukin aja bidang datumnya itu bidang C. Artinya dia adalah strike-nya 25, slip-nya 20, labelnya C gitu. Nah, ini udah masuk semua datanya, oke. Baru sekarang kita analisis soalnya. Jadi tentukan sigma 1, 2, dan 3. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih setelah di-input semua data, kita harus mencari poles daripada shear fracture itu sendiri. Jadi kayak ini shear fracture, kita cari garis tegak lurus bidang tersebut atau polesnya atau kutubnya. Caranya ya berarti data calculation poles. Dapat poles, kedua poles. Kemudian kita sebidangkan kedua poles ini di sini ya kurang lebih di sini. Nah, karena bidang berarti kita pakai ALT gini. Kita namain ini bidang bantu untuk membantu kita nanti. Nah, ini udah jadi bidang bantu. Untuk bidang bantu ini sendiri, dia menyinggung dari 2 poles sekaligus. Terus kita mengambil titik tengah dari 2 poles ini di bidang bantu ini. Jadi kayak seperti ini ya. Kita tarik, tapi harus di bidang bantu ini. Jadi kita tarik dan dia harus di titik tengah poles A dan B. Jadi ini saya turunin dulu dikit. Naik di sini ya kurang lebih. Nah di sini. Jadi saya masukin ini. Nah ini jadi namanya itu bidang aksial. Oke, ini bidang aksial namanya. Nah di bidang aksial ini kita polsin aja. Kita polsin atau garis tegak lurus bidang tersebut. Jadi pols. Nah pols inilah yang namanya itu kita kasih label. Polsnya bidang aksial itu kita kasih label sigma 1. Oke. Itu buat yang sigma 1. Jadi intinya polsnya bidang aksial itu namanya sigma 1. Ini karena nggak boleh sigma 1. Oke. Kurang lebih gini lah. Sigma 1 yang ini ya berarti. Saya tanda ini kursor. Oke. Sigma 1 udah dapet. Sekarang sigma 2. Cara mendapat sigma 2.
itu adalah perpotongan dari bidang aksial dan bidang sesar. Jadi kayak tadi lagi, untuk mencari perpotongan dari dua bidang, kita pakai teknologi stereonet ini, yaitu calculation, kemudian kita cari di sini two planes calculation, kita cari dari antara tadi bidang aksial dan bidang sesar. Jadi kita masukin bidang sesarnya itu kedudukannya 25, dipnya 20. Kemudian yang bidang aksial itu 102,3, 102,3 sama dipnya 77,7. Jangan lupa add to plot dan oke. Nah, ini dapat ini itu sebentar. Salah ya? Oh, salah. Sebentar, yang ini ya. Oke, maaf tadi salah buka file. Kita ulang lagi ya, berarti tadi sesuai yang saya bilang tadi, sigma 2 itu adalah perpotongan dari aksial dan sesar. Nah, caranya itu berarti ini kan udah ada bidang sesar sama ada bidang aksial. Caranya ya udah calculation, two places calculation, jangan lupa add to plot, masukin bidangnya itu bidang sesar 25, dipnya 20, kemudian yang bidang aksial itu 101,7 sama ini 78,6. Itu plat, oke. Dapat ini perpotongan dari bidang aksial dan bidang sesar. Saya hilangin dulu ya, coba. Nah, ini perpotongannya di sini ya. Saya tandain kursor ini. Perpotongan ini nanti namanya jadi sigma 2. Gitu. Oke. Ini saya labelin dulu ya biar gampang. Sigma 1 colin di sini sama ini label juga sigma 2. Gitu. Oke, sigma 1, sigma 2 udah dapet. Sekarang kita cari sigma 3. Gimana caranya? Pertama-tama kita dari mencari pol sesar. Jadi sesar ini kita polsin atau garis tegak lurus dari bidang sesar itu kita pols. Jadi pols bidang sesar. Nah, pols bidang sesar itu kita sebidangkan dengan sigma 2. Jadi kayak gini. Bisa mungkin kita sebidangkan jadi kayak di sini ya. Wait. Oh, dia di bawah ya berarti. Sorry. Kita sebidangkan dulu di sini ya. Nah, di sini kita di sini kurangnya di sini. Ini, oke. Berarti kita tandainnya di sini. Kita bisa dikit, sorry. Jadi ini karena ini bidang, jadi ALT klik. Ini jadi namanya bidang auxiliary. Atau namanya itu, kalau saya sebutnya itu, bidang yang tegak lurus dengan sesar dan menjadi bidang yang pulse-nya itu pergerakan sesarnya atau slip sesarnya itu pulse dari auxiliary plane ini. Oke. Nah, terus ini sigma 1 dan sigma 2 disebidangkan. Jadi kayak kalau ini dihilangin dulu karena lumayan numpuk ya. Di sini, nah ini juga pulse-nya di dulu. Terus kita sebidangin yang ini. Jadi di sini kurang lebih dia bakal di sini ya. Ini buat sebidangkan, jadi masukin aja. Ini jadi disebidangkan, jadi ini kita sebutnya bidang sigma 1 dan 2 lah. Nah, di bidang sigma 1 dan 2 ini, pulse-nya adalah sigma 3. Jadi ini dapat sigma 3, labelnya jangan lupa diubah, sigma 3. Gitu. Udah deh, dapat sigma 1, sigma 2, sigma 3, kita hilangin, yang penting itu bidang dasar sama auxiliary. Oke. Terus ini udah dapet sigmanya, sekarang tentukan net slip. Nah, untuk menentukan net slip,
itu kita satu bidangkan sigma 1 dan sigma 3. Jadi kayak di sini ya kurang lebih. Di mana saya tarik dulu. Di sini ya kurang lebih. Ini jadi sebidang sigma sigma 1 dan 3. Nah, ini bidang 1 sigma 1 dan sigma 3. Perpotongan bidang ini dan bidang sesar adalah net shape-nya. Jadi kayak ini calculation, kayak tadi kita cari to plan calculation, jangan lupa add to plot. Dari bidang ini, masukin strike-nya 196,4, dip-nya 68,2. Kemudian bidang sesar, ya kayak tadi, itu 25, 20. Oke, ini namanya net slip. Seperti itu. Kita kasih label, jangan lupa. Kita kasih label net slip. Dapat net slip. Oke, net slip-nya didapatkan. Jadi kita dapat 2.1, 2.2. Jadi sigma 1 kedudukannya trench plus-nya itu 11,7 dan 11,4. Lalu sigma 2 itu 105,9 dan 19,8. Lalu sigma 3 itu 256 dan 65,6. Serta kedudukan net slip, kedudukan garis net slip itu adalah 197,5 dan 2,7. Oke, itu buat 21 dan 22. Kemudian yang 23, tentukan nama sesar. Ini sebenarnya analisis kualitatif, jadi kita ilangin dulu. Nah, untuk menentukan bentuk sesar, apakah dia sesar normal atau sesar reverse atau naik, itu sebenarnya kita bisa lihat dari nilai plunge daripada net slip ini. Nah, untuk yang net slip-nya itu di bawah 45 derajat, itu bisa dipastikan sesarnya sesar naik atau reverse. Sedangkan untuk sesar dengan net slip yang plunge net slip-nya lebih dari 45 derajat, itu adalah sesar normal atau sesar turun. Karena saya kurang dari 45 derajat atau 2,7 doang, jadi ini dapat dipastikan adalah sesar naik. Nah, karena ini udah jelas oblik ya, karena ada 4 kuadran, ini tuh sesar naik karena itu bisa dibuktikan juga karena dia di bagian yang paling luas, di bagian yang saya tandain ini, itu adalah sigma 3 atau kuadran yang hitam. Kuadran yang berisi kompresi lah gitu. Artinya dia itu stres yang paling lemah atau sigma 3 mengarah ke vertikal. Artinya ya dia slipnya bakal paling kuat lah istilahnya di bidang vertikal sehingga hanging wall-nya itu bakal bergerak saling naik gitu. Itu untuk ini jadi udah jelas ini sesar naik atau reverse fault. Nah, karena bidang sesarnya yang ini ya. Jadi yang bagian kompresi itu yang bagian ini sama yang bagian yang ini. Berarti dari pengetahuan kompresi dan dilatasi, kuadran kompresi dan dilatasi dan bidang sesar yang ini dapat dipastikan kalau sesar ini oblik sedikit mengiri atau namanya itu istilahnya ini ya dekstral ya. Jadi sebentar. Maaf kalau mengiri itu sinistral ya. Jadi sinistral atau left lateral atau apapun. Jadi karena ini naik, oblik mengiri, kita bisa menyebutnya ini sebagai sesar gimana ya nyebutnya? Oblik sinistral reverse fault gitu. Buat yang soal nomor 2.3. Itu buat analisis yang nama sesarnya apa. Baik, untuk soal nomor 3 langsung saja. Jadi di dalam soal itu disediakan 2 singkapan dalam peta geologi
Yang pertama singkapan A dan kedua singkapan B. Singkapan A itu dinyatakan dalam kedudukan plane A, yang singkapan B dinyatakan dalam kedudukan plane D. Plane D ya. Oke. Terus jadi yang plane A ini strike-nya itu 205 derajat, artinya kita langsung aja bikin 205 derajat ke sini, 205 derajat ke sini ya. Jadi dapat ini buat garis strike yang A. Terus tarik juga garis strike yang buat B ya. Tarik buat yang B juga. Di sini buat yang B itu strike-nya 295 derajat. Jadi 295 derajat kita ukur di sini kurang lebih di sini ya. Jadinya di sini dapat kita panjangin strike-nya dari pusat B ke ujung sini. Udah dapat kedua-dua strike-nya. Lalu di strike yang bagian A kita panjangin sesuai aturan tangan kanan kan dia strike-nya ngarah ke sini kan. Artinya deep direction-nya ngarah ke sana. Nah, kita pakai sudut busur aja di sini. Pakai ini di sini. Kita arahin mana yang dia 0, mana yang proyeksiin sesuai sama dipnya. Proyeksiin sama dipnya ya. Nah, proyeksiin dipnya berarti di sini 15 derajat kayak dip. Buat yang bagian A, tarik. Sama ini juga tarik. Nah, udah ditarik, berarti ini membentuk 15 derajat ya, yang bagian ini. Kita bikin satu garis yang membuat dia menjadi segitiga siku-siku buat dua ini. Saya ambil yang di sini karena dia membuat tinggi dari garis segitiga siku-siku ini menjadi setengah sentimeter. Saya tarik ke sini. Nah, karena saya sudah menetapkan setengah sentimeter sebagai tingginya, di sini juga saya buat karena sesuai aturan tangan kanan, strike-nya ke sini, artinya deep direction-nya ke sini. Saya bikin karena dip-nya itu besarnya 25 derajat buat yang B. Berarti saya anuin pakai busur di sini sama 25 derajat di sini. Baru saya perpanjang di sini. Dan yang ini. Setelah diperpanjang, saya mencari sedemikian rupa sehingga garis sejajar strike itu membuat segitiga siku-siku yang panjangnya setengah sentimeter. Berarti di sini. Karena ini panjangnya setengah sentimeter. Pertemuan antar strike dan pertemuan proyeksi perpanjangan tadi itu bakal menjadi garis trend yang arahnya dari pertemuan strike ke pertemuan perpanjangan. Jika saya menghitungnya dengan mata angin yang ada, sebentar. Menghitung mata angin di sini, saya mendapatkan trennya itu 340 derajat. Jadi ini 20 derajat, ini 340 derajat. Oke, terus dilanjutkan. Buat cari plunge-nya, saya tarik aja. Saya bikin segitiga siku-siku lagi di sini. Jadi ini tegak lurus di sini. Tapi dia sepanjang setengah sentimeter. Panjang T. Begini. Panjang T di ini. Lalu saya tarik lagi. Membuat garis siku-siku. Segitiga siku-siku maksudnya. Nah, saya ukur sudut yang bagian ini. Sudut ini menjadi plunge. Oke, saya ukur dulu. Dari sini ke sini itu berapa ya? Sekitar 16 derajat. Jadi ini plusnya 16 derajat. Sama ini. Ini kan udah 3.2. Lalu 3.1. Lanjut 3.2 itu mencari pitch dari struktur garis ini terhadap bidang B. Nah, untuk mencari itu kita perpanjang yang ini, perpanjang. Jadi ini kan misal ini 1,8 ya. Kita tarik di sini 1,8 juga. Kurang lebih di sini kita tarik garis sejajar sama strike-nya B. Di sini. Nah, perpanjangan titik ini di sini
Kita tarik dari titik kabel kita tadi, titik pertemuan strike, tarik. Sudut antara strike B sama garis yang baru kita buat tadi itu adalah pitch. Pitch dari bidang B. Ukur pakai busur lagi di sini ya, kita ukur ya. Itu kurang lebih dapatnya ini ya 52 derajat. Oke, itu buat yang 33.2. Lalu 3.3 kedalaman kalau misalnya dilakukan pemboran pada Boulder Creek. Nah, untuk mencari pendalaman, kita panjangin aja garis trend sama plunge-nya. Garis trend kita panjangin ke sini sampai dia menyentuh Boulder Creek-nya. Garis plunge dipanjangin. Sini ya, panjangin. Untuk membentuk segitiga siku-siku lagi. Bisa sampai sini ya segitiga siku-sikunya. Lalu di sini kita ukur panjangnya dalam sentimeter. Saya dapat 1,8 cm di sini. Karena ini skala peta ya, ya udah. Karena udah dikasih skala juga, di sini ternyata 1,2 cm itu 10 meter. 1,2 cm itu 10 meter. Artinya dengan ya skala perhitungan skala 1,8 cm di peta itu bakal sama dengan 15 meter di dunia nyata. Seperti itu. Jadi yang 3.3 didapatkan nilainya 15 meter.